Anda kembali bersama kami di Presisi Siang. Polres Palopo melaksanakan rilis hasil operasi cipta kondisi yang digelar selama seminggu di sejumlah daerah yang dianggap rawan. Sejumlah kasus berhasil diungkap mulai dari pencurian motor, peredaran miras hingga pengendara yang membawa senjata tajam. Polres Palopo berhasil amankan 3 orang pelaku yang membawa sajam, puluhan botol miras hingga motor yang menggunakan knalpot brong. Operasi cipta kondisi yang telah dilakukan Polres Palopo hampir seminggu ini berhasil mengungkap sejumlah kasus. Mulai dari pencurian motor, peredaran minuman keras dengan berbagai merek ternama, knalpot brong, hingga supir dan penumpang yang membawa senjata tajam. Pada press release tersebut, Kapolres Palopo AKBP Salvi Inapsikin mengatakan jika operasi yang berlangsung tidak lain untuk memberikan rasa aman kepada warga. Pagi hari kami berhasil mengamankan seseorang yang membawa taji yang akan dibawa ke Kendari. Nah ini upaya yang sangat bagus karena ini menjadi entry point kami untuk melakukan pengembangan ke pelaku yang membuat taji ini, karena kalau kami mengkhawatirkan apabila ada judi sabung ayam di Kota Palopo ini dan menggunakan taji, maka akan membahayakan para pemain atau masyarakat sekitar. Keamanan dan kepastian pada masyarakat Kota Palopo dalam menghadapi PSU di Kota Palopo. Jadi rekan-rekan ya, kami alhamdulillah sudah berhasil. Terbukti ada miras juga kemarin razia di Jalan Polos Toraja, yang mana ini disuplai di Jalan Rusak. Kemarin kami juga amankan, ternyata juga masih ada beberapa penjual miras yang bandel, dan kami kemarin berhasil menutup jualan miras yang ada di Pajalesan. Ya, betul. Pajalesan ke sawah, karena kemarin sempat kita lakukan operasi dan masih ada penjual balok yang beroperasi. Selain kasus tersebut, juga ada penangkapan supir mobil yang positif menggunakan narkoba dan kini telah diserahkan ke BNN untuk mendapatkan pengobatan. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Palopo AKP Rusdi Yunus mengatakan jika pemilik motor yang melanggar diberikan syarat yaitu bersedia mengganti knalpot brongnya jika kendaraannya ingin diambil kembali. Kami mengamankan kurang lebih 6 kendaraan yang menggunakan kendaraan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi atau bahasa ilmiah brong. Ini kita sudah amankan, lantas kita sudah sarankan kepada pemilik kendaraan. Ini kami tampilkan hanya 2, ada di kantor lalu lintas. Sebagian yang kami sudah amankan dan kami meminta kepada pemiliknya untuk mengganti knalpot yang standar. Polda Jawa Timur menangkap 3 pelaku pelemparan bom ikan di rumah Ketua KPPS di Pamekasan, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan diketahui tidak ada motif politik dalam kasus ini. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur menangkap 3 pelaku pelemparan bom bondet atau bom ikan di rumah Kusyairi, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nyala Budaya, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Dirkrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan motif yang dilakukan tersangka adalah dendam dan tidak ada unsur politik. Tersangka menduga korban Ferry anak dari Kusyairi, Ketua KPPS Pamekasan adalah mata-mata polisi dalam kasus narkoba. 3 pelaku pelemparan bom ikan yaitu S berperan sebagai eksekutor. Tersangka A merupakan otak pelaku yang memerintahkan tersangka S melakukan pengeboman dan tersangka AR sebagai pembuat bahan peledak atau bom bondet. Sebelumnya pada tahun 2019 tersangka A pernah ditangkap kasus narkoba di Polres Pamekasan. Yang bersangkutan mencurigai bahwa korban Ferry telah menginformasikan kepada Polres Pamekasan. Dalam melakukan aksinya tersangka S mendapat upah sebesar Rp500.000. Atas perbuatannya terhadap 2 tersangka yakni S dan A,
dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 51 dan atau pasal 170 KUHP. Sedangkan tersangka AR dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 51 berkaitan dengan undang-undang darurat dengan ancaman pidana 20 tahun. Alhamdulillah rekan-rekan, 5 hari kita bekerja, tim dipimpin oleh Kasubdit Jatandas dan tim bentukan oleh Bapak Kapolres Pamekasan. Tadi malam hingga dini hari kita telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 tersangka. 3 tersangka ini seluruhnya ditangkap di Pamekasan. Kemudian motif rekan-rekan, sebagai otak pelaku, motif saudara A adalah karena dendam terhadap Ferry. Ferry ini anak Pak Kusairi, KPPS di desa itu. Karena tahun 2019 tersangka A tadi itu pernah ditangkap narkoba di Polres Pamekasan. Yang bersangkutan mencurigai bahwa korban Ferry ini yang menginformasikan kepada Polres. Kita kembali ke ibu kota. Polres Metro Jakarta Barat melakukan konferensi pers penangkapan 3 orang pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jalan Duri Selatan, Jakarta Barat. Konferensi pers dipimpin oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi dan dihadiri oleh Wakapolsek, Kapolsek Tambora dan beberapa instansi terkait. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi, melakukan konferensi pers penangkapan 3 orang pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jalan Duri Selatan, Jakarta Barat. Konferensi pers dihadiri Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Sarli Solu, Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harfida, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ketua LPAI, dan beberapa instansi terkait. Kapolres Metro Jakarta Barat mengungkapkan, 3 orang pelaku memiliki perannya masing-masing. Pelaku pertama atas nama T merupakan ibu kandung bayi, EM pelaku utama, dan AN yang merupakan suami siri dari EM. Awal mula kasus ini terbongkar saat tersangka T membuat laporan kepolisian ke Polsek Tambora untuk melaporkan EM dengan tuduhan penculikan bayi. Telah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, belakangan polisi baru mengetahui bahwa tersangka T adalah pelaku TPPO terhadap anaknya sendiri. Tersangka T telah menjual anaknya sendiri kepada EM dengan imbalan sebesar 4 juta rupiah, namun baru dibayarkan sebesar 1,5 juta rupiah oleh EM. Kombes Pol M. Syahdudi menjelaskan bahwa motif penjualan bayi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Keterangan penyidik yang melakukan proses penyidikan kasus ini, profil daripada orang-orang yang menyerahkan bayi menurut keterangan daripada si tersangka EM ini adalah berangkat dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga memang penyerahan uang yang diserahkan saudari M terhadap kepada para orang tuanya ini semata-mata karena memang kebutuhan ekonomi. Setelah melakukan pemeriksaan lebih dalam, polisi menemukan fakta bahwa tersangka M telah melakukan tindak kejahatan TPPO sebanyak 5 kali dan bayi-bayi tersebut disimpan di rumah orang tua EM. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana selama 10 tahun. Dari Jakarta Barat, Jelang Baskara, Christian Hendra, Sarifudin melaporkan untuk Polri TV. Di Treskrimsus Polda Bangka Belitung didampingi tim Satgas Pangan melakukan pengecekan harga bahan pokok di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Dari hasil pengecekan ditemukan adanya kenaikan harga beras atas HET atau harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrimsus dan tim Satgas Pangan Polda Bangka Belitung melakukan pengecekan harga bahan pokok di pasar dan sejumlah gudang distributor di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Pengecekan ini merupakan pendampingan dari tim Satgas Pangan Polda Bangka Belitung kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, PLT Wadireskrimsus,
Polda Babel AKBP Fahroni mengatakan, pengecekan dan monitoring ini dilakukan untuk memastikan kestabilan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar dan gudang distributor. AKBP Fahroni menyebutkan, pengecekan dilakukan di Pasar Pagi Pangkal Pinang, Gudang Bulog, dan beberapa gudang distributor beras yang ada di wilayah Pangkal Pinang. AKBP Fahroni melanjutkan, dari hasil pengecekan ditemukan adanya kenaikan harga beras di atas HET yang ditentukan pemerintah. Kenaikan disebabkan karena harga beli dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta sudah di atas HET dari pemerintah, dan kenaikan harga terjadi karena pengaruh penurunan stok beras di Pasar Induk Cipinang. Suatu permasalahan dalam artian Bulog disalahkan? Tidak. Tetap kan harga naik kalau ini tidak ada, karena ini kan nggak ada, anggap saja di salah satu toko nggak ada. Penyebabnya karena tidak semuanya didistribusikan tiap hari. Kemudian mau didistribusikan pun stok harus ada. Berarti memang akan ada yang tidak, berarti tidak ada di satu kios gitu, yang akhirnya masyarakat beli yang lain. AKBP Fahroni menambahkan, Polda Babel akan terus melakukan pengecekan secara berkala bersama instansi dan stakeholder terkait sehingga ketersediaan bahan pokok di Bangka Belitung aman. Dari Humas Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Kok nggak ada di speaker? Pemirsa, kita jeda dulu, tapi Presisi Siang masih akan segera kembali.